Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anakku, siswa-siswi baru yang telah diterima di SMP Negeri 54, Bapak mengucapkan selamat. Kalian sudah menjadi warga SMP Negeri 54. Semoga kalian nanti benar-benar menjadi siswa-siswi yang terbaik di SMP Negeri 54 ini. Ya, baiklah, semoga kalian juga dalam kondisi sehat walafiat, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Covid-19 yang masih mewabah di negara kita. Kita harusnya bisa bertatap muka, tapi karena kondisi maka kita mengadakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya, semoga kalian semua sudah hadir, dan jika ada yang tidak hadir, mudah-mudahan akan segera bergabung bersama. Dan jika ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan atau kekuatannya seperti biasa semula, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelum pelajaran atau materi pembahasan MPLS kali ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta dolin, amin. Berdoa selesai. Anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 54 yang baru, yang hebat-hebat, perkenalkan, nama Bapak Tri Wahyu Prastowo, biasa dipanggil Pak Tri atau Pak Wahyu. Di SMP Negeri 54 Bapak mengajar materi pelajaran bahasa Indonesia, tapi spesial untuk siswa-siswi kelas 9. Mudah-mudahan kalian nanti lancar dan kita panjang umur bisa bertemu Bapak di kelas 9. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Bapak akan memberikan materi MPLS yang berjudul Belajar Efektif dan Efisien. Ya. Belajar efektif dan efisien. Mungkin kalian pernah mengalami saat belajar ada rasa jenuh atau bosan, ya, atau kalian punya perasaan tidak mood untuk belajar, ya. Nah, oleh karena itu kalian harus pahami, barangkali kalian belum tahu, ya, belum memahami bagaimana cara belajar yang sebenarnya, yang efektif. Bahkan jangan-jangan kalian belajar itu dalam kondisi keterpaksaan, atau kalian tidak tahu apa sebenarnya tujuan kalian belajar. Kan suka kalian belajar, misalnya dapat tugas dari guru-guru, kalian belajar di rumah rasanya tuh berat gitu, ya, apalagi misalnya belajar dalam kondisi tidak semangat, ya, mungkin terpengaruh oleh suasana yang kurang mendukung, ya, atau mungkin kondisi yang tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu belajar perlu persiapan, ya. Apa saja persiapan untuk belajar? Nah, yang pertama yaitu murnikan niat. Ya, niat kita belajar adalah menuntut ilmu. Ya, sebagai, mohon maaf kalau seorang muslim, tentunya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, ya, kewajiban bagi muslimin dan muslimat. Dan menuntut ilmu itu adalah dihitung sebagai ibadah. Makanya niatkan belajar untuk menuntut ilmu dan sebagai satu aplikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hilangkan kata-kata akan, nanti, entar aja dan segalanya. Itu membuat kita jadi menunda-nunda waktu. Ya, ada PR, ada tugas, harusnya bisa hari itu diselesaikan, tapi mungkin niatnya kurang,
dan ada bisikan-bisikan, ntar bisa, nanti aja, akhirnya terlewat, kemudian waktunya mepet dan kalian tidak bisa belajar dengan baik, ya. Kemudian ada yang ketiga, waspada terhadap bisikan-bisikan pelajarannya sulit, ya, males banget, ini pelajaran yang paling saya kurang minati. Nah, itu bisikan-bisikan yang tidak benar, itu yang membuat kita akhirnya jadi malas untuk belajar dan tidak bersemangat, ya. Pokoknya yang keempat itu adalah percaya kepada anugerah Allah, ya. Allah akan memberikan selalu kemudahan jika kita tetap bersemangat, ya. Dan oleh karena itu sebelum belajar maka kita harus selalu berdoa, ya. Dan mengenai lingkungan, kalian juga harus waspadai jika mungkin ada gangguan-gangguan, apalagi banyak teman yang ngajak-ngajak kalian itu untuk bermain, lebih banyak bermain daripada belajar. Nah, ini juga menjadi hambatan kalian untuk bisa belajar dengan baik, ya. Nah, hal apa lagi yang kira-kira sulit, membuat kita sulit, maksudnya untuk semangat belajar, ya, untuk menjadi pelajar yang baik dan bisa belajar dengan baik, yaitu mungkin tempat, ya. Jadikan tempat belajar kita, walaupun sekarang kita PJJ dan kalian belajar di rumah, jadikan lokasi ruang tempat belajar kalian itu senyaman mungkin, ya, bersih dan sejuk, ya. Kalau kotor dibersihkan, ya. Suasana kamar itu buat senyaman dan sesejuk mungkin, ya. Pasang kipas angin biar lebih enak gitu, tidak gerah, ya. Kemudian ciptakan suasana yang tenang, ya, suasana tenang. Jadi cari lokasi yang tenang. Jika di sekitar kalian banyak suara-suara bising dan segala macam, itu pasti otomatis kalian sulit untuk konsentrasi, ya. Cari suasana tenang, mungkin bisa di kamar, pintu ditutup, ya, asal kamarnya tidak berantakan, tadi bersih, ya, sejuk, nyaman, kemudian tenang, ya. Nah, untuk waktu juga kalian harus bisa memanage waktu. Kapan waktu-waktu untuk bermain, kapan waktu-waktu untuk belajar. Harus ada, kalau bisa dibuat jadwal belajar dari pukul sekian sampai sekian. Biasanya yang belajar buat enak itu habis asar, ya. Nanti habis isya mulai lagi. Kalau habis isya biasanya banyak gangguan tuh, film-film itu, waduh, seabrek-abrek itu. Biasanya buat anak-anak sulit kalau belajar pada malam hari, yang ketika pada saat itu banyak gangguan televisi menghidangkan film-film yang bagus. Ya, bisa saja dialihkan habis asar. Atau yang paling sering Bapak dengar, yaitu orang-orang berprestasi itu belajarnya pada menjelang subuh, ya, dari sekitar jam 4 sampai setengah 5 sebelum azan subuh. Dia buka buku, kemudian belajar, karena pada saat itu suasana tenang, enak, ya. Kita habis istirahat, tidur, kemudian cuci muka, seger, fix semuanya, ya. Pikirannya juga sedang dalam kondisi yang siap. Nah, kalian bisa baca bacaan atau mengerjakan tugas yang ditugaskan pada saat itu. Nanti habis subuh, kalau masih ada waktu, juga disilahkan digunakan, ya. Mumpung kalian juga masih di rumah, waktu-waktu seperti itu cukup baik untuk belajar, ya. Jika butuh makanan ringan untuk, ya, menemani rasa suntuk atau jenuh, bisa saja disediakan makanan ringan supaya tidak bosan. Tapi jangan terlalu banyak makan, tidak belajar, ya. Jika memang ada hal yang jenuh, ya, silahkan rehat atau berhenti sejenak dan lakukan hal-hal yang kalian suka, ya. Mungkin bisa nonton televisi sebentar gitu sebelum nanti meneruskan. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan saja, tapi tetap fokus untuk menyelesaikan tugas atau belajarnya diselesaikan, ya.
untuk waktu-waktu tertentu jeda, rehat, dan melakukan hal yang disenangi itu untuk mengembalikan semangat. Baik. Nah, belajar itu punya strategi juga, strategi untuk belajar yang efektif dan efisien, ya. Supaya kalian benar-benar bisa fokus belajar dan menghemat waktu, ya kalian harus bisa memanage tahapan-tahapan belajar yang tadi Bapak jelaskan, dan bisa mengolah ya waktu belajar itu menjadi efektif dan efisien. Itu namanya strategi belajar. Apa saja? Baiklah. Nah, yang pertama yaitu catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jadi buku banyak nih, ya, tugas misalnya merangkum, wah sampai berapa halaman, ya, itu cukup dibaca dan dicatat hal-hal yang penting. Dan juga ada catatannya jika ada hal yang belum dimengerti, nanti bisa ditanyakan pada guru atau tanya pada teman. Sekarang kalau PJJ seperti ini ya bisa lewat WA, ya, dengan teman yang dianggap mengerti, tanyakan, ya, atau bisa WA ke gurunya langsung. Nah, untuk pelajaran eksakta yang tidak menggunakan rumus-rumus, ya, seperti IPS, PKN, ya, bahasa Indonesia. Nah, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Ya, jadi dalam rangka memahami sebuah materi, setelah dibaca kalian ungkapkan lagi, ya, secara lisan gitu. Nah, itu menambah ingatan, ya, menambah ingatan. Kalian jangan hanya kemudian baca, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk sekedar tulisan saja. Jadi kalau untuk apalagi hafalan, ya, itu bisa dengan aktivitas lisan. Habis membaca berapa halaman, ungkapkan secara lisan, ya, supaya mungkin lebih kuat diingatan sebelum nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tugas, ya. Nah, untuk pelajaran eksakta yang menggunakan rumus-rumus, ya, upayakan tulis rumus-rumus tersebut pada folio atau karton manila. Nah, ini teknik yang mungkin jarang kalian lakukan. Mungkin untuk orang-orang yang rajin bisa saja, ya. Nah, makanya Bapak bahas di sini supaya semuanya melakukan hal itu. Jadi hal-hal yang mungkin sering kita takut lupa, rumus-rumus matematika, rumus fisika, ya, dan yang lain-lain itu tulis, jangan sampai kita malas menulis. Tulis di sebuah lembar folio atau karton, tempel di dinding-dinding kamar atau di tempat-tempat yang kalian bisa lihat. Jadi selalu terlihat. Ya, nanti mungkin malah akhirnya lama-lama sering melihat, sering membaca, dan akhirnya lama-lama mengingat. Ya, selalu ingat dengan rumus seperti itu. Nggak usah belajar pas besok mau ada ulangan langsung dihafal rumus-rumusnya. Wah, itu bisa membuat pikiran kita jadi kerja keras dan besok bisa saja cepat lupa karena itu, karena mendadak tadi. Ya, bisa digunakan metode-metode seperti ini. Atau yang berikut yaitu kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya. Ya, sebelum guru kalian itu meminta atau menugaskan berupa latihan-latihan soal, kan sama, guru juga pegang buku yang sama dengan siswa yang diberikan oleh sekolah atau dipinjamkan oleh sekolah, dan di buku-buku itu kan banyak latihan-latihan soal. Kalian coba latih sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian ada hal-hal yang belum dimengerti pada soal-soal tersebut, kalian catat, dan ketika nanti guru menjelaskan kalian bisa bertanya, ya. Jadi nggak apa-apa mendahului bab yang akan diajarkan oleh guru, ya, atau mendahului tugas atau latihan-latihan soal yang mungkin saja nanti akan ditugaskan oleh guru. Kalian kerjakan dulu lebih dulu maksudnya, ya, sehingga nanti kalian ketika ditugaskan sudah siap. Dan jika ada kesempatan untuk diminta guru bertanya, sudah kalian catat pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian mengerti. Jadi nggak apa-apa lebih dulu belajar pokok bahasan daripada atau sebelum guru menjelaskan pokok bahasan tersebut, ya. Nah, selanjutnya adalah siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari,
dan kumpulkan dengan rapih di atas meja belajar. Nah, ini untuk agar lebih rapi ya di atas meja belajar, membuat kita nanti jadi semangat belajar. Kita nggak repot mencari buku-buku yang memang tiba-tiba dibutuhkan pada saat kita mau belajar. Wah, karena berantakan ya, buku kesana kesini di atas meja, bahkan mungkin ada yang di atas kasur, jadi membuat pandangan itu kurang sip dan tidak membuat kita semangat belajar. Kenapa? Karena bukunya berantakan. Coba ditaruh di tempat yang benar, di atas meja, dirapikan. Ketika kita mau mencari sebuah buku yang kita butuhkan untuk kita belajar, itu lebih mudah ya, dan itu membuat kita jadi semangat. Nah, seperti tadi, ruangan belajar, kamar ditata dengan rapi ya, supaya terlihat nyaman, dan ketika saat kita mau belajar kita jadi semangat ya. Mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Jadi kita sudah ada jadwal mata pelajaran, dan besok kita akan belajar lebih dulu ya. Kita memulai membuka buku sebelum guru menjelaskan, seperti yang Bapak katakan tadi, selangkah lebih maju daripada guru, karena yang dipegang guru sama yang dipegang murid juga sama gitu ya. Jadi apa salahnya kita baca lebih dulu bab yang akan dipelajari dan akan yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika guru menyampaikan, kita sudah sebelumnya membaca, dan itu lebih connect, lebih nyambung ya. Jangan pasrah menunggu guru menyampaikan materi. Jadi kita benar-benar kosong ya, minta diisi. Tapi kalau kita sudah memahami atau membaca minimal bab yang akan diajarkan oleh guru, ketika guru menyampaikan sudah nyambung, karena kita sudah pernah membaca artikel atau pokok bahasan yang akan disampaikan oleh guru ya. Ya tentunya sumbernya sama gitu, di buku paket ya. Nah, untuk membaca di sini ada perhitungan waktunya ya. Upayakan kira-kira 20 menit ya. Memang kalau lama-lama sering membaca ya, itu juga membuat pikiran kita nanti jadi jenuh ya, otak kita bekerja keras. Upayakan secukupnya ya 20 menit untuk membaca buku pelajaran. Nah, dalam membaca itu dicoba untuk memahami setiap paragraf, alinea materi yang dipelajari, paragraf demi paragraf. Oleh karena itu dibatasi dengan dalam membaca ya, dan dibatasi juga waktunya ya. Jangan sampai kemudian terlalu lama, nanti mungkin daya kemampuan pikir kita juga terbatas. Sudah banyak yang dibaca, yang di awal itu kita jadi lupa. Cukup 15 sampai 20 menit kita baca, kemudian diulang lagi dan kita pahami per paragraf demi paragraf ya. Demikianlah kita lanjutkan. Nah, apa selanjutnya, yaitu seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan teman maupun Bapak Ibu guru. Nah, ini mungkin jarang dilakukan oleh siswa. Mungkin siswa-siswa tertentu saja yang berani datang ke ruang guru menemui Bapak Ibu guru untuk menanyakan soal-soal yang belum dipahami atau materi-materi pelajaran yang sudah disampaikan tapi belum dipahami. Jarang tuh siswa-siswi datang ke meja guru kalau di sekolah maksudnya ya. Biasanya kalau udah selesai diberikan materi pelajaran, ya udah gitu. Selesai sudah, tidak dibuka lagi, tidak dipelajari lagi, tidak diulangi lagi ya, apalagi sampai datang ke meja Bapak Ibu guru untuk menanyakan. Tapi jika ini dilakukan, itu lebih baik, lebih bagus ya. Jadi kalian bisa akrab dengan Bapak Ibu guru dan kalian aktif untuk menggali ilmu pengetahuan. Wah, Bapak Ibu gurunya pasti senang ya. Asal jangan pada saat Bapak Ibu guru lagi sibuk, lagi makan, kemudian kalian datang nanyain soal. Wah, itu namanya mengganggu aktivitas makan Bapak Ibu guru. Tapi lihat, kalau Bapak Ibu lagi santai, tenang di meja di ruang guru, bisa didatangi. Dan guru itu pasti senang karena siswa-siswinya aktif ya untuk menanyakan materi pelajaran yang belum dipahami. Nah, yang berikut adalah kalau bisa bentuk kelompok belajar yang solid. Cukup mungkin 3 orang, 4 orang, jangan terlalu banyak
ya, tapi kelompok belajar itu benar-benar saling mengisi, saling menyemangati, dan masing-masing membantu untuk memberikan atau melakukan pembahasan-pembahasan soal-soal yang belum dipahami atau soal materi-materi pelajaran yang belum dipahami. Artinya kelompok belajar itu benar-benar diberdayakan untuk belajar, ya, bukan kelompok belajar untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Baiklah, siswa-siswi baru SMP Negeri 54 Jakarta yang Bapak banggakan, demikianlah materi yang Bapak sampaikan tentang bagaimana belajar efektif dan efisien. Karena kita dibatasi oleh durasi, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian, terutama kalian sebagai siswa-siswi baru di SMP Negeri 54 Jakarta tentu akan menghadapi lebih banyak lagi mata pelajaran yang akan diberikan oleh seorang guru, karena kalau di SMP beda dengan di SD. Di SMP setiap mata pelajaran disampaikan oleh seorang guru. Waktu di SD kan satu guru memberikan beberapa mata pelajaran, di SMP beda. Dan nanti kalian akan lebih banyak mengenal para guru di SMP kalian, dan mungkin juga akan tambah tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa membantu kalian menjadi siswa yang baik, menjadi pelajar yang bisa belajar dengan efektif dan efisien, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal dengan mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan, dan kalian bisa lancar terus sekolah hingga nanti di jenjang SMP kalian bisa lulus dengan baik dan menjadi siswa berprestasi. Demikian saja, mohon maaf jika ada salah kata. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian sejak disampaikan materi ini hingga sampai selesai. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.